Kita semua pasti pernah ngerasain batuk yang kayaknya nggak mau pergi-pergi. Awalnya sih cuma gangguan kecil, tapi setelah berminggu-minggu rasanya tuh melelahkan banget. Ternyata nih, batuk yang bandel itu bukan sesuatu yang boleh kita cuekin. Hari ini kita bakal kupas tuntas kenapa. Pertanyaannya kedengeran simpen ya, tapi jawabannya bisa jadi krusial banget buat kesehatan kita. Soalnya, batuk yang nggak kelar-kelar itu lebih dari sekedar gangguan. Itu tuh pesan dari tubuh kita. Yuk kita coba terjemahin pesan itu bareng-bareng. Nah, bener banget. Penting buat kita ingat, batuk yang terus-terusan itu bukan penyakitnya, tapi sebuah sinyal peringatan. Tubuh kita lagi berusaha ngasih tahu sesuatu loh. Oke, jadi kapan sih batuk biasa itu berubah jadi lampu kuning? Menurut standar medis, kalau batuk udah lebih dari 8 minggu buat orang dewasa atau 4 minggu buat anak-anak, itu udah masuk kategori batuk kronis. Ini bukan lagi sisa-sisa flu, tapi udah jadi penanda yang butuh perhatian serius. Dan jangan salah, ini bukan masalah yang jarang terjadi. Angkanya lumayan bikin kaget, 9,6%. Coba bayangin, itu artinya hampir 1 dari setiap 10 orang dewasa di dunia hidup dengan batuk kronis. Ini masalah kesehatan global yang nyata banget. Nah, ini dia poin paling pentingnya. Kita nggak bisa cuma fokus ngobatin batuknya aja. Kita harus gali lebih dalam. Sebenarnya apa sih akar masalahnya? Karena batuk ini cuma puncak dari gunung es. Oke, terus apa aja sih akar masalahnya? Salah satu yang paling umum itu alergi dan postnasal drip. Jadi waktu alergen bikin iritasi, lendir bisa netes ke belakang tenggorokan. Dan, refleks deh kita jadi batuk kering terus-terusan. Penyebab lainnya, asma. Dan ini nih yang sering bikin kaget, banyak orang nggak sadar loh kalau mereka punya asma. Gejalanya bukan sesak napas, tapi cuma batuk kronis yang makin parah pas malam hari atau kalau kena debu dan udara dingin. Tentu saja infeksi juga bisa jadi biang keladinya. Mulai dari bronkitis, pneumonia, bahkan batuk yang nggak hilang-hilang setelah sembuh dari COVID-19. Ini sinyal kalau infeksinya mungkin belum tuntas 100%. Nah, yang satu ini sering banget nggak kepikiran. Asam lambung yang naik ke kerongkongan itu bisa bikin iritasi dan memicu batuk kering. Biasanya makin parah pas kita rebahan setelah makan. Bisa juga loh ini karena efek samping obat, misalnya beberapa jenis obat tekanan darah tinggi. Dan walaupun jarang, ini bisa jadi pertanda kondisi yang lebih serius kayak gagal jantung atau bahkan kanker paru-paru. Dampaknya itu jauh lebih dalam dari sekedar tenggorokan gatal. Batuk kronis bisa ngerusak kualitas tidur, bikin produktivitas kerja anjlok, bahkan bisa bikin kita cemas kalau mau ketemu orang. Bayangin aja, lagi rapat penting, tiba-tiba batuk nggak berhenti. Kualitas hidup benar-benar bisa menurun drastis. Oke, kita udah ngerti masalahnya. Sekarang, gimana solusinya? Gimana caranya kita bisa ambil alih lagi kendali atas kesehatan kita? Ini aturan paling pertama dan paling penting. Jangan nunggu kelamaan. Nggak usah nunggu sampai 8 minggu. Kalau batuk udah 3 minggu nggak membaik, itu tandanya udah waktunya buat ke dokter dan cari tahu akar masalahnya. Sambil nunggu jadwal dokter, ada beberapa hal simpel yang bisa kita lakuin di rumah. Fokus utamanya pemulihan, istirahat yang cukup, banyakin minum air putih, terus tenangkan tenggorokan pakai minuman hangat atau air garam. Dan yang paling penting, jauhi pemicunya kayak asap rokok dan polusi. Tapi selain perawatan konvensional, ternyata alam juga punya solusinya loh. Dan ini didukung sains modern. Yuk kita lihat gimana herbal bisa bantu kita. Ini nih kutipan dari Farmakognosi Jurnal tahun 2022. Ini bukti kalau penggunaan herbal buat masalah pernafasan itu bukan mitos atau omong kosong. Ada dasar ilmiah yang kuat di baliknya. Terutama soal kemampuan herbal buat melawan peradangan yang sering jadi akar masalah batuk kronis. Dan ini bukan cuma teori loh. Coba kita lihat buktinya langsung. Studi klinis di PubMed nunjukin kalau sambiloto itu terbukti efektif buat ngurangin gejala infeksi saluran napas atas termasuk batuk. Terus, jurnal ilmiah lain juga menyoroti pegagan karena kemampuannya melawan peradangan di paru-paru. Disinilah kearifan tradisional ketemu sama bukti sains modern. Keren kan? Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa dapat manfaat dari herbal-herbal keren ini dengan gampang dan dosis yang pas? Nah, dari sinilah muncul solusi alami yang ngegabungin bahan-bahan tadi dalam satu formula yang praktis. Nah, salah satu contohnya itu Naturavit Broncaps.
Konsepnya itu menjembatani kearifan herbal tradisional yang udah teruji waktu dengan ilmu pengetahuan modern. Jadi, bahan-bahan yang tadi kita bahas diambil dan diolah dengan standar terbaru buat memaksimalkan manfaatnya. Coba deh kita bedah isinya. Kita langsung kenalkan nama-namanya. Ada sambiloto dan pegagan yang udah didukung riset ilmiah, terus diperkuat lagi sama herbal tradisional lain kayak serigunggu dan jahe yang saling bantu buat hasil yang lebih komprehensif. Jadi cara kerjanya itu benar-benar nyerang akar masalahnya, bukan cuma nahan batuknya doang untuk sementara. Formulanya dirancang buat meredakan iritasi, mengencerkan dahak biar gampang keluar, dan yang paling penting, menargetkan peradangan di saluran napas, persis seperti manfaat ilmiah yang kita lihat dari pegagan dan sambiloto tadi. Cara pakainya juga gampang banget buat diikutin. Ingat, kalau soal herbal, konsistensi itu kuncinya buat dapetin manfaat yang maksimal. Jadi kita kembali lagi ke awal. Batuk yang nggak sembuh-sembuh itu adalah sinyal. Sinyal dari tubuh kita yang minta didengerin. Jangan diabaikan. Coba dengarkan, pahami, dan ambil langkah yang tepat buat kembali pegang kendali atas kesehatan pernafasan kita.